Nanti kalau netizen pada melihat kalian menjadi semacam satu kubu untuk menjatuhkan Mas Udin, itu seperti apa? Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Kalau saya, kalau Ustaz Berry mungkin ada. Nggak ada, aku nggak kenal dia, dan aku jujur aku suka lihat konten dia, lucu dan ketawa. Aku lebih suka dia jadi pelawak deh, kita mau jadi tabib gitu. Ya, kalau dia bikin konten yang lucu-lucu, ya Indonesia mah lagi perlu hiburan kan. Kita lagi perlu orang-orang yang lucu-lucu yang seperti itu. Iya. Cuman perlu pengakuan aja sebetulnya kalau karena aku bilang tawadu, humble. Ya. Aku nih ya mungkin dia cocok jadi artis, jadi selebritis, ya nggak apa-apa, kita senang. Iya. Cuman kalau dia bawa ayat Allah, bahkan kemarin aku bikin konten terakhir karena dia baca surat An-Nas salah, ya maknanya salah, cara bacanya salah, bahkan anak-anak SD pun ketawa mendengarkannya. Nah, terus artinya salah. Aku pikir pertama khilaf. Ternyata diulang lagi di konten yang berikutnya. Ya. Berarti beliau betul-betul nggak tahu. Kalau orang nggak tahu harus diberitahu. Ya diberitahu gitu. Jadi mungkin ada kenapa dari beritahunya ke media gitu. Kan nanti dia akan bilang harusnya kalau ngasih tahu ke pribadi dong gitu. Kaidah dalam Islam, kalau kesalahan yang dilakukan secara tersembunyi, nih aku lihat Marcel nih buat khilaf salah ya, aku harus diam, aku yang tahu, aku harus bisikkan di telinga dia biar dia tidak malu. Tapi kalau kesalahan yang dilakukan terang-terangan, maka harus ditegur secara terang-terangan. Itu yang diajarkan dalam Islam. Itu bukan menghinakan dia, enggak, kita meluruskan aja. Untuk meluruskan, dan karena banyak yang udah denger juga ya Ustaz, jadi biar lurus gitu, biar nggak salah paham gitu. Apalagi kan dia podcastnya sama non-muslim kan. Nah iya. Ya kan itu ada hubungan dengan marwah agama kita. Iya. Jadi aku yang mudah-mudahan non-muslim bisa memahami kalau Islam itu sempurna, yang kita yang nggak sempurna. Iya, kita yang nggak sempurna. Jangan sampai agamanya yang disalahkan gitu. Bang, tapi beberapa edukasi abang di konten itu kebanyakan tuh ada yang offset bang, menurut beberapa pandangan gitu loh. Itu mungkin gimana sih bang? Offsetnya dari mana? Offsetnya dari mengungkap triknya gitu loh bang, karena banyak ini loh dampaknya perkebunan gitu loh. Sepi ya. Jauhnya sepi gitu. Ya kalau jujur dianggap offset terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya kan kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset, terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah ini kan berbohong atas nama agama yang kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset. Betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu. Karena miris banget, kasihan orang mau berobat malah ditunjukin trik. Iya kan? Tapi mungkin offsetnya lebih ke kayak kan emang cuma beberapa dukun doang yang mungkin bisa palsu atau pakai trik gitu untuk mengikat hati masyarakat gitu. Mungkin kata-kata Bang Marcel tuh lebih ke general gitu, padahal cuma beberapa oknum doang. Nggak ada beberapa. General, saya nggak pernah menyebutkan satu pribadi enggak. Saya membongkar ada orang nih praktekin nyalain lampu neon tanpa listrik, saya bongkar triknya. Saya nggak pernah membahas orang yang mempraktekkan. Saya biasanya reaction nih, ada orang bakar tisu tanpa api, saya reaction semua yang bakar tisu pakai tanpa api. Saya bongkar rahasianya. Yang saya bongkar triknya, bukan orangnya. Gitu. Jadi memang mengeneral. Pokoknya semua orang yang mempraktekkan bakar tisu tanpa api, ya begitu caranya. Gitu. Gak pernah setuju. Berarti kalau ada ahli ruqyah juga yang mungkin menggunakan trik kayak gitu, Bang Marcel juga akan bongkar. Karena kan ada pertanyaan juga dari netizen, dan ada beberapa video juga yang bilang bahwasanya Bang Marcel kayaknya kurang dari dua sisi nih, yang diserang dukun doang gitu. Padahal kan juga banyak ahli ruqyah istilahnya, mohon maaf ya, oknum-oknum yang kita bilang abal-abal atau seperti apa Bang Marcel? Ahli ruqyah yang memang menggunakan trik juga gitu. Menggunakan trik. Ruqyah nggak pakai trik ya Sob?
Dalam ruqyah itu baca doa doang. Syariah. Tapi Iya. ada juga yang syariah, yang ruqyah Iya. yang melibatkan bantuan jin. Iya, ada betul. juga, ada juga. Jadi yang ruqyah batin. itu arti sebenarnya mantra ya Ustaz ya. Cuma ruqyah syariah ini yang menggunakan doa-doa Al-Qur'an gitu menurut ajaran syar'i. Nah, kalau udah ruqyah atas nama ruqyah tapi menggunakan trik ini bukan ruqyah syariah lagi ya Ustaz. Penipuan. Itu maksudnya penipuan. Makanya hati-hati dengan praktisi, kalau kata Ustadz Faizar sebutnya ruqyah haluyah. Ruqyah halu. Kayak gitu. Jangan sampai dicampur adukan nih ajaran Islam dengan trik-trikan yang kayak gitu. Iya, iya. Karena yang tercemar tuh nama baiknya Islam jadinya. Jadi ketika terbongkar seperti ini seolah-olah wah jangan Islam yang membohong. Nah, saya nggak mau itu terjadi gitu loh. Iya. Jangan sampai Islamnya yang tercemar. Makanya saya bongkar-bongkarin rahasianya, trik-triknya. Gitu. Kak Marcel kan lagi heboh juga nih kakak yang digugat 100 juta ya pas 100 100 apa? ya 100 ya yang sama Miliar. Sigo saat dia 100 Ya miliar. itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja nggak usah gugat-gugatan lah. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Ini pas saya cek kemarin ternyata nelponnya ke DM Instagram. Aneh. Bukannya ke nomor kakak pribadi. Dia Instagram. Deh, Instagram saya ditelepon fit call. Mana tahu saya itu Instagram dia ternyata. Kan kalau kayak gitu dianggap saya nggak ngangkat, berapa ribu orang yang nelfonin saya mungkin. Saya nggak tahu. Ya nelfon angkat dong, saya tahu nih nomor pribadinya. Saya teleponin nggak diangkat-angkat sampai sekarang. Ya Allah. Berarti masih bertanya-tanya juga ya Kak Marcel kenapa gue yang digugat kan ini gitu. Kan lu Saya yang emang lebih ke nggak peduli. Kan tujuan saya itu bukan main drama. Tujuan Oke. saya itu untuk pembuktian gitu. Iya. Satu itu doang. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Master Dedi juga mau tutup podcast loh. Kalau terbukti iya, kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti trik, ya berarti edukasi saya sesuai fakta gitu doang udah. Iya. Nggak ada. Nggak pengakuan aja. Iya, nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apa, nggak ada. Karena memang ya niatnya untuk mengingatkan, ayo dong jujur, kenapa pengobatannya pakai trik? Mungkin dia punya alasan gitu loh. Itu doang sebenarnya. Tapi Bang Marcel sendiri pernah dengar gak sih kalau ada pengobatan yang menurut agama itu asli pure gitu atau gimana? Ya memang ada. Ada. Iya, pengobatan Maunah tradisional. itu ada, tapi nggak dikontenin. Iya. Maunah itu ada, tapi Gini yang loh. mengatur itu Allah. Iya. Gini loh, di Indonesia tuh yang terdaftar legal itu STPT ada. Surat terdaftar pengobat tradisional. Seperti Ada ya? pijat, iya. Pijat herbal tuh yang sesuai ajaran Islam kan ada juga ya, kayak daun bidara, Daun bidara, ya. terus bekam. Habatus sauda. Nah, habatus sauda malah obat segala penyakit ya, Ustaz. Nah, ada juga bekam. Itu kan pengobat tradisional yang beneran dan terdaftar bisa legal loh di Indonesia. Nah, yang nggak beneran inilah yang saya bongkar. Yang pakai trik-trik sulap dijadikan pengobatan. Kita sebagai magician merasa tercemar loh. Seharusnya magic ini untuk menghibur bukan merugikan. Iya. Oke Bang Marcel sendiri kan kabarnya digugat sama beberapa dukun juga kan. Nah itu gimana di perkembangannya nih? Takut nggak sih Bang kalau digugat seperti itu nanti? Iya. Iya, kalau bagi saya mah terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Malah diketawain. itu kapan Sel? Hah? Tapi Itu kapan yang Tapi sebelum tiga kali Udah lama ya? Udah lama. yang sebelum si Sebelum si Mas Udin. oh, sebelum Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Oh. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Nih, Nggak ada. tapi ada kemarin Persatuan Dukun itu bilang mereka terdaftar. Terdaftar di mana? Ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat keterangan terdaftar Persatuan Swadaya Masyarakat Tabi Paranormal Hukum Indonesia ya. Sesuai dengan data dan informasi. Oke, kalau dari yang saya pelajari
paranormal yang dimaksud di hukum itu pengobat tradisional. Seperti halnya ruqyah. Ruqyah itu dianggap sama hukum Indonesia paranormal, di atas kenormalan, karena bisa menyembuhkan hanya dengan ayat Al-Quran. Iya. Kayak Bukan gitu. medis, non-medis. Bukan trik-trikan. Nggak ada di Indonesia tuh trik-trikan dianggap paranormal, nggak ada. Jadi kayak hipnoterapi masuknya paranormal, karena dengan kata-kata dia bisa menetralisir healing pikiran, stres. Dianggapnya paranormal. Paranormal itu diambil dari dua kata. Para itu atas, normal itu kenormalan, standar. Jadi di atas hal yang standar. Seharusnya kalau dalam medis pakai obat-obatan, ini nggak pakai obat-obatan, bisa sembuh gitu. Jadi yang terdaftar di hukum Indonesia tuh bukan dukun-dukun yang sok sakti yang saya maksud. Iya. Beda ya, paranormal sama dukun yang abang maksud beda. Iya, makanya saya nggak pernah nyebut paranormal. Saya nyebutnya perdukunan. Kalau dilihat di Wikipedia juga perdukunan itu adalah orang-orang yang mengaku sakti sebenarnya, bukan orang yang sakti beneran. Gitu. Orang sakti Tapi Berawan jika nggak tahu kali dia sakti. ini nanti bakal diproses nih Bang, Bang Marcel sendiri bakal